Jong Jawa. Sebelumnya, dalam video ini bukan bentuk asli kapal Jong Jawa, melainkan hanya pemanis atau penambah hiasan belaka. Hingga saat ini, para arkeolog dan sejarawan dalam mengangkat bentuk fisik kapal Jawa, selalu mereferensikan pada kapal-kapal yang terpahat dalam relief Candi Borobudur. Penggambaran kapal Jawa juga dicatat dalam banyak data lain seperti Hikayat Hang Tuah, Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Banjar, Duarti Barosa, Toumpairs ataupun catatan Kompeni pada abad ke-17. Mereka adalah kapal-kapal yang dimiliki Mataram kuno, Majapahit, Demak dan Mataram. Selain kapal Jong, ada beberapa kapal lain yang biasa digunakan orang Jawa, misalnya kapal Malangbang, Lancaran atau Kelulus, serta Kanting, dan lain-lain. Di samping gambaran kapal menurut relief Borobudur, terdapat juga lukisan kapal Jawa di dalam manuskrip cerita Panji. Lukisan kapal Jawa tersebut merupakan ilustrasi cerita ditampilkan bersama ilustrasi pasukan yang berbentuk wayang. Kembali lagi ke kapal Jong. Jong adalah sebuah kata Jawa kuno yang berarti sebangsa perahu. Dalam Kasanah Melayu, kata Jong disebut juga dengan istilah Jung. Menurut Kasanah Melayu pula, Jong adalah kapal yang hanya dimiliki oleh Jawa. Namun, bangsa Eropa juga menyebut kapal-kapal Cina juga dengan istilah Jung. Di Wikipedia, disebutkan bila pada abad ke-15 hingga ke-16 kapal Jung tidak hanya digunakan pada pelaut Jawa. Para pelaut Melayu dan Tionghoa juga menggunakan kapal layar jenis ini. Namun, dalam sejarah Melayu, kapal yang digunakan pelaut Melayu adalah kapal Gali. Sedangkan kapal yang digunakan pelaut Cina, dalam catatan Melayu adalah Pilu dan Wangkang. Menurut catatan para penulis Portugis, Jong disebut dengan Junco, sedangkan para penulis Italia menyebut dengan istilah Zonci. Catatan Toumpairs menceritakan bahwa kapal Jong Melayu dari Melaka dan Sumatera, apabila berlabuh di Kanton China pasti diarahkan berlabuh jauh dari pantai karena dikhawatiri besarnya Jong Melayu akan menewaskan 20 kapal Cina. Early modern Southeast Asia telah menggunakan istilah Leviathan untuk menggambarkan Jong Melayu, yang membawa makna raksasa laut atau kapal gergasi. Sedangkan catatannya untuk Jong milik Pati Unus Demak memiliki bobot 1000 ton. Apa yang disampaikan Toumpairs tentu tidak serta-merta benar. Hal ini karena banyak dari catatannya yang ia tidak hadir sebagai saksi mata. Namun demikian, Suma Oriental dapat menjadi rujukan jika mampu diperbandingkan dengan data lainnya. Alfonso Albuquerque, kapten armada yang menghalau Pati Unus Demak, atau bisa dibilang melihat langsung penyerangan itu ke Malaka mengatakan, Jong milik Pati Unus adalah yang terbesar yang dilihat oleh orang-orang dari daerah ini. Ia membawa 1000 orang tentara di kapal, dan yang mulia dapat mempercayaiku, bahwa itu adalah hal yang sangat luar biasa untuk dilihat, karena Anunciada di dekatnya tidak terlihat seperti sebuah kapal sama sekali. Kesimpulannya, nama kapal Jong atau Jong, atau Jangko terkadang masih sebagai bahan materi perdebatan. Siapa yang pantas yang mempunyai nama tersebut?